datang dalam acara Health Talk, Udara Sehat, Kualitas Hidup Meningkat. Saya, Frenty Giovanni, Social Media and Digital Page Specialist yang akan menemani Bapak Ibu dalam acara hari ini. Saya persilakan kepada Dr. Pandu untuk hadir dalam panggung. Terima kasih. Pagi. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dr. Pandu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dokter. Gimana nih dok pagi ini? Sehat luar biasa. Oh sehat luar biasa. Dok, apa dampak buruknya kualitas udara bagi kesehatan? Jadi pertama kita bahas dulu tentang kualitas udara ya. Jadi kualitas udara itu apa sih yang kita tentukan, oh ini kualitas udara baik atau buruk? Itu tergantung dari zat polutan yang terkandung dalam udara yang kita hirup. Nah, polutan itu apa? Banyak banget macamnya polutan. Jadi polutan itu bukan hanya masalah gas berbahaya gitu, bukan. Tapi ada partikel-partikel yang ukurannya kecil, ukurannya mikro, itu juga bisa mengganggu kesehatan kita. Contohnya apa? Contohnya misalkan debu. Nah, debu itu termasuk partikel berbahaya juga. Debu rumah tangga. Kemudian yang kedua apalagi dok? Debu dari bulu binatang, rambut binatang kita, itu juga ukuran kecil tuh. Ukurannya tuh bisa sampai 10 mikrometer. Kemudian apalagi dok ini produk-produk yang mengandung namanya VOC. Nah VOC itu ada zat yang tergandung di dalam misalkan cat. Kita bisa habis ngecat rumah tuh, kemudian ini pelapis kayu, nah atau hairspray, perfume, nah itu ada namanya VOC. Nah itu juga termasuk dalam polutan. Pengaruhnya itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah jangka pendek itu biasanya yang bisa cepat terjadi gejalanya pada diri kita. Batuk, seperti tadi, bengis-bengis pagi-pagi. Kemudian yang paling parah bisa sesak nafas. Jangka panjangnya apa dong? Efek dari polusi dalam ruangan ataupun polusi luar ruangan tentu paling bahaya cancer. Risiko kanker. Dok, apa polusi udara bisa menyebabkan alergi? Bisa mencetuskan alergi bisa. Oh alergi juga. Karena memang kan seperti kita ketahui debu itu salah satu alergen. Alergen itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya alergi. Debu, kemudian spora jamur. Jadi itu kalau misalkan kelembapan dalam ruangan itu juga bisa berpengaruh terhadap polutan. Jadi kalau misalkan udara kita ada kelembapan di ruangan kita itu tidak kita jaga tingkat kelembapannya 30-50%, maka jamur itu bisa tumbuh. Jamur kan nggak kelihatan ya, kecil, itu kurang dari 10 mikrometer. Dan itu bisa berterbangan di udara bebas kita, dan itu bisa menyebabkan pasien jadi alergi, bisa juga menyebabkan infeksi di paru-paru seperti itu. Dok, di usia berapa bisa terpapar risiko terkena penyakit polusi akibat udara? Jadi kalau misalkan kita bilang ada resiko, tetap ada resiko. Cuma ada memang kelompok sensitif ya, kita bagi sebagai kelompok sensitif. Tidak hanya usia lanjut, tapi juga balita. Bayi-bayi kita, anak kita masih kecil kan imunitasnya belum bagus tuh. Resiko lebih tinggi. Kemudian ibu hamil. Karena ibu hamil, karena memang kan sistem kekebalan tubuhnya kan sedang istilahnya tidak normal seperti kita, dewasa muda. Kemudian habis itu pasien-pasien yang memang punya riwayat alergi, ataupun pasien-pasien yang sudah memang punya riwayat sakit paru-paru. Nah seperti itu. Nah mereka kelompok sensitif tersebut lebih cepat menyebabkan efek buruk, lebih tinggi resikonya juga untuk dampak kesehatannya lebih buruk. Dok, apakah membuka jendela bisa menghilangkan debu dan partikel-partikel di dalam ruangan? Kalau untuk membuka, jadi gini sih, tidak semerta-merta kita buka jendela terus kayak, oh oke, polusinya hilang. Enggak dong, karena satu hal yang perlu diketahui, polusi di dalam ruangan itu juga bisa akibat dari polusi dari luar ruangan. Makanya ingat cerita saya tadi pagi, saya sebelum buka jendela apartemen saya harus cek dulu air quality index hari ini di Jakarta. Karena apa? Karena itu bisa buat masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam ruangan. Malah tukeran ya dok ya? Malah kita buka jendela bukan tempat sehat, malah dapat ini. Apalagi kalau misalkan rumahnya bapak ibu, ini ada yang di dekat pabrik atau ya apalah tempat pembakaran atau apa, atau usaha mikro yang misalkan memasak debunya, asapnya ada, itu juga lebih resiko, lebih rentan. Kita kalau misalnya kita buka jendela malah itu yang mungkin masuk seperti ini. Jadi tidak semerta-merta dengan membuka jendela beres semua, tidak. Dok, karena tidak menyengat, apakah polusi tetap ada?
ingat, aku bilang tadi ada partikel, ada gas. Oh, oke. Gas itu ada yang odorless atau tidak berbau. Contohnya karbon monoksida. Nah, itu juga bisa jadi sebagai polutan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Oh, gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa hanya dengan berpikir bahwa oh kita nggak cium bau apa-apa nih, oh kita nggak ini itu terus kita bebas polutan. Tidak. Karena ada gas yang tidak berwarna, ada gas yang tidak berbau yang bisa sebagai sumber polutan. Contohnya karbon monoksida. Kayak gitu. Karbon monoksida tuh dapat dari mana sih dok? Misalnya gitu ya, nanya misalnya gitu ya. Munculnya. Sisa pembakaran. Sebenarnya kayak misalnya tadi, sisa pembakaran bisa pakai kompor. Kemudian ada pembakaran kayu di rumah. Sampah nih dok biasanya. Sampah kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau sampah kan memang karena ada baunya ya. Oh iya iya. Nah, tapi kalau misalkan gas stove atau ya gas lah gitu, ini kan nggak ada yang berbau ya. Tapi ada produknya juga karbon monoksida. Dok, perokok pasif apakah tetap terkena paparan polusi udara? Tetap, karena memang aku sih bilangnya gini ya, yang menghirup pun juga sama, yang maksudnya yang merokok pun juga tetap berbahaya. Karena dia bilang enggak, ada soalnya setelah statement kayak tadi ada yang berpikir bahwa ya udah kalau gitu gue ngerokok aja, saya ngerokok aja karena kan saya cuma ngisep terus saya keluarin lagi. Enggak, karena setiap dia merokok tetap ada partikel yang masuk ke dalam paru-paru directly, lebih langsung tuh. Kan mulutnya di sini nih, langsung masuk ke dalam kan. Nah, jadi efeknya lebih bahaya, tetap bahaya buat perokoknya juga. Tapi apakah sisa pembakaran dari asap rokoknya itu ke sekitarnya juga berpengaruh? Tetap berpengaruh. Efeknya apa ya? Tetap sama. Jadi saya harap Bapak Ibu yang di sini, yang sudah hadir di sini bisa menjaga kualitas udara di dalam ruangannya dengan lebih baik. Kalau misalnya yang mau memurnikan udara dalam ruangan, pakai air purifier dengan HEPA filter. Saran saya, kemudian menjaga kelembapan ruangan 30-50% untuk mencegah pertumbuhan dari spora-spora jamur dan bakteri. Seperti itu. Oke dokter ya, terima kasih dokter Pandu untuk pagi ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih ya dok. Ya, kalau gitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih selaku MC hari ini. Jangan lupa follow dan juga cek website kita untuk semua kegiatan dari Rumah Sakit Royal Progress.